Komandan apel memasuki lapangan apel. Pimpinan pasukan, saya ambil alih. Istirahat di tempat, gerak! Pembina apel memasuki lapangan apel. Siap, gerak! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan apel. Lapor apel hari Senin tanggal 12 Januari tahun 2026. Siap? Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 Citra Manusia Perhubungan diikuti peserta apel. 5 Citra Manusia Perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Akan pelayanan jasa yang tertib. Teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3.
3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit. Jujur, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan proporsionalisme. Amanat Pembina Apel, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Cut. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha, yang saya hormati Kasih Pelayanan Kerjasama, yang saya banggakan karyawan dan karyawati PBT Belian yang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita pada bulan Januari tahun 2026 ini memulai apel pagi di hari Senin. Ada beberapa hal yang saya sampaikan atas arahan pimpinan. Yang pertama, kita baru saja melaksanakan kegiatan Posko Nataru tahun 2025 dan tahun baru 2026. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas keikutsertaan teman-teman yang bertugas sebagai Posko Nataru. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus yang berikutnya terkait dengan himbauan yang disampaikan oleh Pak Kasubag di WA Group terkait dengan keseragaman, jadwal penggunaan seragam dalam bekerja untuk mewujudkan kedisiplinan keseragaman. Jadi ada beberapa ketentuan yang dilaksanakan. Hari Senin kita sama seperti ini menggunakan seragam PDH warna putih. Terus hari Selasa menggunakan pakaian nasional atau batik. Terus hari Rabu menggunakan seragam putih polos disertai dengan wings, DGCA, ID card, dan jabatan. Terus hari Kamis menggunakan seragam polos biru disertai juga wing dan ID card. Hari Jumat menggunakan batik. Untuk hari Sabtu dan Minggu bagi yang bertugas operasional menyesuaikan dengan seragamnya agar itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi sudah banyak kita perhatikan, kita evaluasi di tahun 2025. Banyak teman-teman yang operasional khususnya yang pakaiannya itu asal-asalan, tidak melambangkan atau menunjukkan seorang pegawai bandara, apalagi teknisi. Saya lihat pakai kaos, kadang pakai sendal. Itu tolong dirubah semua cara-cara yang lama itu. Mohon kanitnya itu aktif. Perhatikan kalau personilnya yang bertugas harus ada di tempatnya. Jadi jangan absen terus pulang tidur. Nanti begitu absen pulang baru muncul. Kadang absennya pun juga malam. Dilaksanakan tugasnya itu. Karena kalian membuat laporan setiap bulan kinerja dengan minta hasil yang mintanya lebih baik, tapi kadang kinerjanya tidak disesuaikan. Mohon aktif lagi kanitnya, jadi jangan hanya kanitnya diam. Ya. Kadang ada pelayanan, perbaikan ke terminal menggunakan kaos yang tidak ada atribut-atribut bandaranya. Bisa pakai seragam lapangannya, kan ada yang sudah disediakan oleh kantor, pakai sepatu, pakai ID card. Nanti orang bisa aja komplain, penumpang kalau merasa terganggu. Kalian siapa?
mengganggu kenyamanan pengguna jasa transportasi udara. Berhak mereka komplain kalau terganggu. Tapi kalau kalian menunjukkan seorang identitas seorang teknisi, mereka akan menghargai. Terus yang berikutnya, ini di bulan Januari ini sudah curah hujan semakin tinggi yang tidak menentu. Mohon untuk diperhatikan semua fasilitas peralatan, baik itu di gedung-gedung peralatan maupun di terminal. Jika ada kebocoran segala, mohon diperhatikan, lebih di kontrol lagi. Jadi tanggap terhadap semua itu, karena kalian sudah paham dengan 5 citra manusia perhubungan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi mohon untuk diperhatikan. Dan juga kita menghadapi di bulan Februari, sebentar lagi masuki bulan Ramadan, dan nanti juga ada kembali posko angkutan lebaran. Jadi untuk bisa dipersiapkan untuk lebih baik lagi. Mungkin itu aja arahan dari saya atas saran pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap, gerak. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Apel telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik tempat, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina Apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak, jaga, gerak. Pembina Apel meninggalkan lapangan Apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.